in the sun. Just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua ya ibu ya. Apa kabar ibu semua? Alhamdulillah. Saya Ratih, saya selaku editor di kanya.id dan hari ini sebagai moderator. Zoominar hari ini Ibu pasti sudah tahu ya, temanya sangat menarik sekali yaitu kulit sehat dan cerah di usia 40 plus. Nah, pasti ibu-ibu sekalian sudah tidak sabar untuk menerima materi pagi hari ini ya Bu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu sekalian dan juga utamanya kepada Ibu Dedi Permadi. Ibu Dedi selaku Ketua IKKT Pragati Wiraanggini BS3 Sesko TNI. Halo Ibu, selamat pagi Ibu Dedi. Selamat pagi, Mbak Ratih. Iya, selamat pagi juga Ibu. Semangat hari ini ya Bu ya. Semangat dong. Semangat. Oke, Ibu. Dan satu lagi tidak lupa saya juga ingin menyapa narasumber spesial kita hari ini yaitu Dr. Nesya. Dr. Nesya ini adalah seorang spesialis kulit dan kelamin yang berpraktik di beberapa rumah sakit besar di Jakarta. Halo Dr. Nesya, apa kabar? Halo, selamat pagi Bu Rati dan para ibu-ibu di sini. Apa kabar baik? Kabar baik ya. Semangat juga ya Dok ya pagi hari ini ya untuk berbagi ilmu ya. Semangat. Semangat. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke agenda selanjutnya yaitu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu-ibu sekalian dipersilahkan untuk berdiri.
berdiri. Indonesia kebangsaan air kita berseru Indonesia bersatu anak kita negeri bangsa semua kebanggaan jiwanya bangunlah merdeka Ya, Ibu sekalian dipersilahkan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Ibu Ade Zaini. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami berdoa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan kerendahan hati kami panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat-Mu. Kami menyadari betapa besar nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami sebagai hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, yang selalu berharap kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah berkumpulnya kami dalam rangka Zuminar ini sebagai pembangkit semangat pengabdian kami, semangat kesatuan dan persatuan untuk saling asah, asih, dan asuh. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh hari ini menambah rasa syukur kami dengan apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keberkahan dalam acara ini, serta berilah kami kekuatan lahir dan batin di dalam melaksanakan tugas. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade Zaini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dedi Permadi selaku Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang BS3 Sesko TNI. Waktu dan tempat kepada Ibu Dedi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rati. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Nesya di Yorini, spesialis dermatologi dan venerologi. Ini satu kehormatan buat kita semua. Kemudian yang saya sayangi para istri pasis Sesko TNI di Krek 47. Selamat pagi semua. Dan tak lupa yang selalu saya
pengurus Ikatan Pragati Wira Anggini cabang GS 3 Siswa TNI. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa, maka seminar kita dapat dilaksanakan hari ini dengan penuh sukacita. Ini untuk adik-adik istri Pasis, kesempatan untuk adik-adik nanti menyimak. Pastinya kita semua sebagai wanita ingin terlihat cantik, terlihat segar, tetap terlihat muda, walaupun usia kita sudah 40 tahun lebih. Itu kodrat alami seandainya seorang wanita ingin terlihat cantik. Jangan sampai nanti ingin terlihat cantik kemudian kita pergi ke tempat yang salah. Contoh, mungkin kita mendatangi suatu pusat kecantikan seperti salon, ataupun mendatangi dokter yang bukan menangani kulit dan kecantikan atau kulit kelamin ini. Jadi nanti silakan nanti dicermati apa yang disampaikan oleh Dr. Nesya. Ini Ibu luar biasa ya Bu ya. Kita dapat kesempatan untuk menerima berbagai tips cantik di usia 40 plus. Mungkin itu saja dari saya. Semoga dapat dicermati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dedi. Jadi kata kuncinya cantik dengan perawatan yang tepat ya Bu Dedi ya? Ya, betul. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi Dr. Nesya, saya ingin sedikit memperkenalkan apa sih Kanya.id. Mungkin sebagian ibu-ibu ada yang belum tahu ya. Silahkan Mas Harun slide-nya. Oke, Kanya.id adalah platform digital kolaboratif. Kami hadir ada di website, ada di Instagram, Facebook, dan YouTube. Kami berisi banyak sekali informasi menarik yang bisa ibu-ibu baca atau tonton videonya, yaitu informasi seputar parenting dan juga kesehatan keluarga. Nah, pasti ibu sekalian ingin sekali ya memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Apa sih kesehatannya, bagaimana cara menjaganya, tips-tips sekolah anak dan sebagainya. Juga tips-tips kesehatan kulit tentu saja. Nah, silahkan ibu semua membaca dan kunjungi website Kanya dan juga follow akun-akun sosial medianya. Nah, kemudian next slide Mas Harun. Nah, ini ibu bisa lihat sendiri, ini saya ibu dari 3 anak. Dan sebelumnya saya di Tabloid Nova dan sekarang di Kanya.id sebagai editor-in-chief. Next slide, Mas Harun. Nah, ini beberapa contoh dari artikel yang ada di Kanya.id serta video. Selain itu juga setiap Jumat, setiap minggunya, di Kanya ada live interaktif, yaitu di Instagram kita. Dan juga salah satunya yang sedang kita lakukan sering yaitu Zoominar seperti yang sekarang kita lakukan. Ada juga pooling juga ibu-ibu yang menarik dan bisa ibu lihat langsung di Instagram Kanya. Oke, cukup itu saja perkenalan saya tentang Kanya. Silakan ibu langsung lihat sendiri, masuk ke websitenya atau di akun Instagramnya Kanya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang regulasi Zoominar. Ini penting ya Ibu ya, agar Zoominar kita pagi hari ini bisa berlangsung lancar dan nyaman. Silakan Mas Harun. Nah, yang pertama adalah siapkan snack dan air minum di dekat Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, pada saat Zoominar dimulai, mohon semua mikrofon dari partisipan diharapkan untuk di-mute. Kemudian yang ketiga, jika ada pertanyaan kepada narasumber, boleh silahkan untuk menuliskannya di chat, nanti saya yang akan membacakan kepada narasumber untuk dijawab langsung oleh beliau. Dan keempat, jika ada waktu akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung,
yang akan dipandu moderator. Silakan nanti ibu-ibu menggunakan fitur raise hand. Dan kelima, host berhak untuk mengeluarkan partisipan jika ada yang dianggap mengganggu kepatutan umum. Nah, itu saja regulasi Zoominarnya, ibu-ibu. Semoga acara kali ini berjalan lancar dan nyaman ya, Bu ya. Saya akan masuk ke agenda utamanya, yaitu materi dari Dr. Nesya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit siapa sih Dr. Nesya itu. Silakan Mas Harun. Nah, ibu-ibu sekalian bisa melihat di layar Dr. Nesya Dwi Setiorini SPDV sekarang berpraktik di 3 tempat, yaitu di RSIA Samari Basra Jakarta, Bamet Healthcare Jakarta, dan juga ZAP Premier Jakarta. Luar biasa ya Ibu ya. Oke, terima kasih loh Dr. Nesya sudah datang ke Zoominarkannya hari ini. Apa kabar Dok? Saya tidak bisa mendengar ya suara Dr. Nesya ya. Halo? Halo Dr. Nesya? Halo? Halo Dr. Nesya? Suaranya kecil, bisa agak diperbesar suaranya Dok? Halo? Halo? Nah, terdengar suaranya. Oke, Dr. Nesya. Sudah siap ya, Dok, ya, untuk berbagi inspirasi hari ini ya, Dok, ya? Siap. Oke. Tadi suaranya sempat tidak terdengar, sekarang sudah jelas. Suara saya juga jelas ya, Dok, ya? Oke. Jelas, suara Bu Rati. Iya, iya. Oke. Nah, silahkan, Dokter. Waktu untuk presentasi sekitar 20 menit ya, Dok, ya? Dipersilahkan. Tes. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratih atas perkenalannya. Saya mau mengucapkan selamat pagi kepada yang pertama yang saya hormati Ketua IKKT Pragati Wira Anggini, Sesko TNI Ibu Dedi Permadi, kemudian kepada Ibu Ratih Sukma Pertiwi selaku moderator kita pagi hari ini, dan juga kepada ibu-ibu peserta Zoominar pagi hari ini. Suatu kehormatan dan senang saya bisa sharing mengenai perawatan kesehatan kulit di sini dan mungkin berkenalan dengan ibu-ibu di sini. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau tanyakan dulu kepada ibu-ibu, kenalan dulu nih. Mungkin yang pertama saya mau tanyakan, aktivitas sehari-hari ibu-ibu apa saja ya sehari-hari? Mungkin responsnya bisa dituliskan di kolom chat atau Suara audiens tidak terdengar di Dr. Nesya. aktivitas sehari-harinya apa saja Bu biasanya? Atau mungkin ada yang kerja atau sehari-hari di rumah, ibu rumah tangga? Wira swasta, Bu Dokter. Ada? Wira swasta, Dok. Kami wira swasta, Ada yang Bu menjawab Dokter. wira. Oh ya, Oke. wira swasta ya, berarti bekerja ya. Mungkin ada yang juga ibu bekerja rumah dari tangga. ada ibu rumah tangga. Baik. Lalu pertanyaan nomor 2, saya mau tanya, apakah ibu-ibu di sini rutin menggunakan skincare? Kalau ingat, Kalau ingat ya, baik. Baik, oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi topik yang diberikan oleh Kanya ID hari ini adalah kulit sehat dan glowing ya di usia 40 tahun ke atas. Tapi mungkin mohon izin saya ganti sedikit kata glowingnya dengan cantik atau cerah. Karena istilah glowing itu kalau saya tilik dari definisinya lebih digunakan pada lampu gitu ya. Artinya kalau saya baca di kamus nih, glowing itu artinya producing light gitu.
hanya saja sekarang tren kekinian menyebut kulit itu diibaratkan seperti bersinar seperti lampu gitu. Makanya dibilang ada istilah kulit glowing gitu, bener nggak? Jadi sebenarnya glowing di sini bukan buat kulit ya, tapi lebih ke benda gitu ya, lebih ke lampu gitu. Nah, ini makanya saya ganti cantik ataupun cerah. Baik, kita mulai. Mungkin boleh ditayangkan slide-nya, Pak. Oke, Lanjut, slide. Arun. Next slide. Ya, kita mulai dengan apa sih sebenarnya yang terjadi pada pada kulit di usia 40 tahun ke atas. Gitu. Nah, ada yang dinamakan klasifikasi Glow-Gaw. Glow-Gaw Classification Scale. Yang pertama adalah tipe 1. Tipe 1 itu adalah tampak pada para wanita dengan usia 20 hingga 30 tahun. Nah, bila dilihat dengan seksama, kulitnya mulai ada tanda-tanda penuaan ya. Jadi umur 20-30 itu sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda aging skin, tapi masih dini, masih halus, kemudian masih early, minimal gitu ya. Mungkin bisa dilihat pigmennya sudah mulai sedikit berubah, warnanya tidak rata, ada beberapa yang hitam ataupun bercak-bercak hitam di sudut-sudut tertentu begitu. Kemudian mulai ada terlihat kerut-kerut samar. Nah, itu biasanya usia 20-30 tahun. Kemudian menginjak usia 30 sampai 40 tahun, masuk ke tipe 2 nih. Artinya sudah ada tanda-tanda penuaan yang mulai terlihat sedikit lebih jelas. Seperti misalkan mulai tampak smiling lines. Nah, di sebelah sini nih, kalau kita tersenyum ataupun tidak tersenyum, kadang-kadang suka ada sedikit garis di situ. Kemudian kerut-kerut ketika kita berekspresi, yang kita namakan dynamic lines. Jadi kerutnya itu tidak tampak kalau kita diam, tapi kalau kita tertawa atau mikir ya atau mengangkat alis, nah itu mulai ada kerut-kerut atau garis-garis di situ. Kemudian mulai ada edge spot, bercak-bercak hitam, kemudian ada terlihat mulai pori-pori biasanya terlihat, aduh udah mulai concern nih, udah ada bulat-bulat ya, kok kelihatan ya pori-porinya. Nah itu usia 30-40. Kemudian tipe 3 usia 50 tahun ke atas. Tanda-tanda penuaannya sudah lebih prominent, seperti misalkan tadi bercak-bercak hitam sudah mulai terlihat, lebih jelas terlihat, edge spotnya lebih terlihat, kemudian pigmentasinya juga lebih terlihat, mulai terlihat ada pembuluh-darah kecil ya seperti gurat-gurat halus gitu, dan kemudian kerutnya itu sudah tampak walaupun tidak berekspresi, artinya static lines. Jadi walaupun tidak berekspresi, tidak tersenyum, tidak tertawa, itu mulai ada kerut-kerutnya, sudah terlihat. Nah, kemudian yang terakhir adalah tipe 4, yaitu usia 60 tahun ke atas. Nah, kalau ini tanda penuaannya sudah jauh lebih berat ya, artinya yang terlihat sebagian besar malah kerutnya atau aging skin-nya, tanda-tanda aging skin-nya. Tentunya kerusakan akibat sinar mataharinya bisa lebih berat. Bisa dicek masing-masing saat ini ibu-ibu masuk ke golongan berapa, mungkin ada yang tipe 2 ya, dan ada yang tipe 3. Nah, next slide boleh ditayangkan? Ya, jadi ada yang namanya proses penuaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, tubuh kita pasti menua. Betul? Ya kan? Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan-perubahan di organ tubuh manusia, termasuk kulit, ya kan? Kulit juga termasuk organ tubuh loh. Bahkan kulit itu merupakan organ tubuh yang terluas dan terbesar gitu. Percaya nggak? Kalau organ kulit itu termasuk yang paling luas. Ya kan, dikatakan luas permukaan kulit dewasa manusia itu mencapai 1,5 meter persegi. Coba bayangin, 1,5 meter persegi. Jadi kalau di total secara keseluruhan mulai dari kulit wajah, leher, badan, lengan, sampai ke genital, kemudian kaki, itu totalnya jadi 1,5 meter. Nggak ada organ lain di tubuh manusia yang luasnya mencapai 1,5 meter, benar nggak? Dan yang paling penting ini, kulit itu merupakan organ paling luar, gitu. Jadi sehingga merupakan cerminan untuk kesehatan organ-organ di dalamnya gitu. Karena terluar juga, makanya perubahan yang terjadi di kulit itu mudah terlihat dan mudah berpengaruh pada penampilan seseorang. Setuju nggak ibu-ibu? Ya kan, setuju kan? Nah, apalagi sekarang usia harapan hidup semakin panjang. Artinya problem-problem kesehatan yang muncul karena usia akan jadi semakin meningkat. Gitu. Nah, perubahannya meliputi apa aja? Mulai dari perubahan struktur anatomis kulit itu sendiri. Nah, kalau kita lihat nih di gambar yang sebelah kanan, yang kanan atas ya, kulit kita itu terdiri atas lapisan-lapisan. Lapisan paling atas yang kita sebut epidermis, ya yang warna ungu itu, kemudian di bawahnya dermis, dan kemudian di bawahnya lagi ada jaringan penunjang yang berisi kolagen
yang fungsinya untuk menopang kulit di atasnya. Gitu. Yang kolagen itu yang warna kuning putih ya dan ada pembuluh darahnya, itu di situ adalah jaringan penunjang kulit. Nah, dengan bertambahnya usia, epidermis, dermis, epidermis dan dermis itu yang tadinya tebal, yang warna ungu ini berangsur-angsur menjadi tipis gitu. Jumlah lapisannya berkurang dan lapisan lemak untuk menahan airnya itu berkurang, sehingga tidak ada yang menahan gitu air itu dalam kulit, dia mudah menguap. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya kulitnya menjadi kering, menjadi kasar gitu. Dan kemudian turun ke bawahnya ya, yang di lapisan di bawah kulit, yang tadi saya bilang jaringan kolagen atau jaringan penunjang yang warna krem dan putih ini, itu juga yang tadinya padat, sebelah kiri kan padat ya, lihat deh. Si yang putih-putihnya ini kan banyak garis-garisnya gitu ya, lihat lebih tebal, lebih banyak. Nah, dibandingkan dengan yang foto yang sebelah kanan, itu jumlahnya berkurang. Kemudian dari sisi satu struktur serabutnya itu sendiri menjadi menipis gitu. Nah, padahal kolagen itu kan yang menyokong ya, mengisi kulit kita agar lift gitu. Nah, bayangkan kalau yang menyokongnya ibaratnya kayak pondasinya itu berkurang atau habis, ya otomatis kulit yang di atasnya tidak ada yang menyokong, perlahan-lahan menjadi jatuh gitu. Jadi akibatnya kulitnya tampak kendur, kemudian sagging, keriput. Nah, lihat gambar yang di bawahnya ini, kerutnya bisa muncul di mana aja, mulai dari dahi, ya kan? Kemudian alis, nih di antara kedua alis maksud saya, kemudian di sekitar mata yang kita sebut dengan crow's feet, bisa dilihat di gambar, kemudian di hidung, mungkin kalau tersenyum udah mulai kelihatan kayak ada garis-garis di hidung itu kayak kelinci ya, makanya kita sebutnya bunny lines. Kemudian turun ke bawah mulai ada lipat-lipat di sekitar mulut ya, yang disebut dengan marionette lines. So, next slide. Next, Ron. Ya, jadi ada yang namanya triangle of youth gitu. Yang sebelah kiri itu adalah cerminan wajah usia 20 tahun ke bawah. Ditandai dengan adanya high cheekbones, pipinya naik. Makanya kita kalau pakai blush on ya kan suka menonjolkan tulang pipi gitu ya. Karena itu adalah tanda youthful gitu kan. Pipinya naik, kemudian penuh, kemudian juga rahangnya define gitu kan. Sebaliknya ketika mulai menginjak tadi yang usia 30 tahun ke atas ataupun 40 tahun ke atas, mulai tampak tuh tanda-tanda penuaan. Seperti misalkan yang tadinya pipinya penuh jadinya lebih rata gitu, kemudian drop, jatuh gitu. Karena tadi yang di bawahnya struktur penyokongnya udah mulai berkurang, jadi nggak ada yang ngangkat lagi gitu kan, otomatis jadinya turun gitu. Kemudian juga selain itu ini jawlanya juga menjadi sagging dan penuhnya malah di sekitar leher dan dagu leher ke bawah gitu ya, makanya disebutnya double chin gitu. Jadi yang tadinya segitiganya begini ya kebalik sekarang, inverted triangle, jadi ke bawah gitu. Nah, next slide. Ini tadi sama ya. Next slide lagi. Nah, jadi penuaan kulit itu merupakan suatu biologis kompleks ya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita bagi dua, yaitu yang sebelah kiri intrinsik dan yang sebelah kanan adalah ekstrinsik. Intrinsik maksudnya jadi dari dalam, endogen, gitu. Udah dari sananya gitu. Tubuh kita itu seperti misalkan genetik, terus metabolisme dan juga hormon. Tubuh kita kan tersusun dari materi-materi genetik ya, atau yang kita sebut dengan DNA. Ada yang disebut telomer. Nah, dari segi si DNA atau telomernya itu sendiri, dia memendek seiring dengan usia. Kemudian yang kedua, tubuh kita itu kan tersusun dari sel-sel ya, sel-sel molekul-molekul sel. Nah, sel-sel ini juga kan mengalami proses yang namanya metabolisme. Metabolisme seiring usia pastinya juga menurun. Dan yang ketiga adalah hormon. Ya, kalau kita tahu kita punya growth hormone, ya mungkin anak usia pada anak-anak biasanya kan ada growth hormone untuk memicu tumbuh kembang gitu ya. Kemudian kita juga punya yang kalau perempuan estrogen, progesteron, atau kalau pada pria testosteron gitu. Nah, ini seiring dengan usia jumlah hormon tersebut menurun gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan adalah faktor-faktor ekstrinsik. Kalau faktor ekstrinsik ini meliputi lingkungan seperti misalkan pajanan matahari, kemudian polusi, radiasi ion, kimia, rokok, stres, dan diet. Jadi lebih ke selain lingkungan itu lebih ke faktor gaya hidup gitu. Nah, faktor-faktor ini kalau dikombinasikan menghasilkan proses aging yang lebih cepat begitu. Next slide. Nah, tadi kan udah sempat dijelaskan ya, satu faktor ekstrinsik yaitu sinar matahari. Percaya nggak sinar matahari itu bisa bikin tua? Coba.
Percaya, oh iya. Jadi kan kadang kita suka merasa cuek ya, keluar rumah, cuma bentar, cuma mampir ke toko sebelah, atau aduh saya nggak sempet pakai sunscreen gitu kan, udah buru-buru nih gitu kan. Terus kita panas-panasan nggak pakai pelindung, apalagi kalau cowok mana ini ya, masa pakai payung gitu kan, malu gitu kan, karena kita nggak merasakan langsung efeknya. Lain kalau misalkan sunburn gitu kan, kalau sunburn itu kena matahari kan langsung terasa ya gitu. Jadi kita kalau mau ke pantai langsung jaga-jaga pakai sunscreen. Tapi kalau cuman nggak ke pantai, cuman keluar bentar gitu kan, nggak ada efeknya gitu, nggak bikin gosong gitu. Tapi ternyata ini efek jangka panjang loh ibu-ibu. Jadi kalau misalkan dilihat nanti tuanya beda gitu. Nah ini adalah satu bukti bahwa sinar matahari itu menyebabkan penuaan dini gitu ya. Ini adalah satu gambar yang terkenal sekali dari sebuah jurnal kedokteran ya. Ini adalah di luar negeri, contoh kasusnya adalah seorang pengemudi truk gitu. Jadi dia setiap hari selama berpuluh-puluh tahun menerima pajanan sinar matahari yang terus-menerus pada salah satu sisi wajahnya gitu. Kalau di luar negeri kan nyetirnya di sebelah kiri ya ibu-ibu ya. Nah, ini terlihat wajah sebelah kirinya dia itu terkena matahari gitu. Kalau setiran itu kan langsung kena jendela ya gitu. Nah, sedangkan sisi kanannya itu tidak gitu. Terlihat sebelah kiri lebih cepat menua, lihat ada kerutnya, kemudian lebih sagging gitu. Sedangkan yang sebelah kanan kerutnya lebih minimal, kemudian tidak terlalu sagging gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti tadi sinar matahari menyebabkan penuaan. Jadi hati-hati buat ibu-ibu yang hobi berjemur ya kan, sekarang lagi pandemi dianjurkan untuk berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Nah, tapi perlu ditilik lagi nih, ternyata selain ada efek yang menguntungkan, sinar matahari juga ternyata punya efek yang merugikan. Salah satunya adalah penuaan ini gitu. Efek samping merugikan matahari lainnya apa? Seperti misalkan contohnya pigmentasi. Terus kemudian tumor jinak ya kan, mulai muncul kutil-kutil atau sputum bintik-bintik coklat, sampai yang paling bahayanya adalah keganasan kulit. Jadi ada yang namanya keganasan kulit, kanker kulit, itu juga salah satu faktornya adalah sinar matahari gitu. Kemudian next slide. Nah, ini yang menarik. Dok, sekarang kan PSBB jilid 2 ya kan, saya di rumah aja kok dok, nggak kena matahari, aman dok gitu kan. Nah, perlu diingat ibu-ibu, selain sinar matahari UVA dan UVB, ada yang namanya penelitian juga menunjukkan blue light gitu ya. Ini adalah panjang gelombang dengan 415 nanometer. Dia juga berkontribusi terhadap adanya pigmentasi dan penuaan pada kulit kita, ya kan. Dan katanya menurut penelitian si blue light ini membuat hiperpigmentasi atau bercak hitam itu malah lebih long lasting. Nah, sekarang kan kita di rumah aja nih. Sehari-hari kerjaannya menatap layar. Sekarang meeting, virtual meeting, school from home juga pakai laptop, pakai komputer ya kan. Terus juga mungkin di rumah akibatnya jadi sering nonton TV ya kan. Kemudian main gadget gitu kan. Sampai sekarang ini kita sedang mengadakan webinar pun dengan menggunakan layar ya kan. Nah, ini semua kan ada pancaran semakin jernih layarnya, semakin jernih gadgetnya, itu artinya biasanya LED atau blue light-nya lebih banyak gitu. Nah, akibatnya kalau kita di rumah aja kulit kita tetap menerima pajanan tadi, faktor-faktor yang menyebabkan penuaan tadi gitu. Jadi, dan apalagi kalau misalkan ibu-ibu di rumahnya banyak jendelanya gitu kan, kanan kiri jendela, ya otomatis sinar matahari tetap masuk toh gitu. Jadi dan sinar matahari yang masuk itu juga kan dipantulkan dari lantai ke kulit kita juga gitu. Apalagi di rumah sekarang karena di rumah aja nggak ketemu orang, ya udah skincare jadi males dipakai, atau tadi kalau inget gitu ya, akibatnya kulitnya menjadi, tidak heran ya kalau menjadi kusam dan lebih cepat menua gitu. Next slide. Nah, ini adalah masalah lain yang timbul pada usia 40. Ada yang bilang sama saya, dok, saya kan udah usia 30, saya udah 40, bukannya jerawat itu cuma buat pubertas ya dok, gitu kan. Jangan salah, ada yang namanya adult acne. Adalah acne yang muncul di usia 30, 40, bahkan 50 tahun. Atau malah jangan-jangan waktu mudanya, waktu usia 20 nggak pernah, atau waktu pubertas itu tidak berjerawat, tapi malah muncul pas sekarang ini yang kita sebut adult onset acne. Jadi baru munculnya pas usia-usia segini. Nah, itu biasanya muncul pada wanita yang menjelang menopause. Kenapa? Karena ada perubahan hormon, jadi ada imbalance hormon. Biasanya wanita lebih sering daripada pria.
Nah, jadi tadi ya penyebabnya adalah satu hormon atau level hormon yang berfluktuatif. Ya, biasanya menjelang menstruasi, kemudian saat hamil, sekitar menopause, ataupun pada ibu-ibu yang mengkonsumsi, mulai konsumsi atau mulai menghentikan pil KB. Gitu. Yang kedua adalah penyebabnya stres. Ya, kalau kita stres, pastinya ada hormon kortisol dan juga androgen yang meningkat. Kemudian akibatnya memicu minyak, kelenjar minyak memproduksi minyak lebih banyak lagi. Dan kita tahu penyebab jerawat itu kan sebenarnya minyak, sumbatan pori-pori karena minyak, kotoran, kulit mati, dan akibatnya menyebabkan jerawat. Kemudian juga dilihat lagi riwayat keluarga, biasanya penyebabnya ada dari genetik juga ya kalau jerawat, kemudian obat-obatan. Next slide. Ya, jadi tadi ya, proses penuaan itu kan terjadi ya, mau tidak mau, suka tidak suka, baik pria maupun wanita, itu semua pasti terjadi dalam tubuh kita. Lalu, sikap kita gimana? Apakah kita akan biarkan saja gitu kan? Tidak tepat juga ya saya rasa kalau kita biarkan, karena bukan hanya dari segi estetik kita pengen cantik, tapi juga dari segi merawat kulit itu adalah membuat kulit kita menjadi sehat, ya kan? Yang penting adalah sehat. Kalau sehat, akan terhindar dari penyakit. Contoh gampang, misalkan tadi seiring dengan usia, kulit kita menjadi tipis, kulit kita menjadi kering. Kalau udah kering, apa coba yang muncul? Gatel-gatel, bener nggak? Mulai muncul ruam-ruam merah. Atau mungkin ibu-ibu di sini ada yang udah mulai muncul tangannya gatel-gatel, pecah-pecah, keriput, kisut ya, karena kebanyakan cuci tangan pakai sabun antiseptik. Ada atau yang banyak pakai hand sanitizer mungkin karena bekerja di luar rumah mau nggak mau mesti pakai hand sanitizer terus-menerus di kala pandemi, udah mulai tuh muncul kulitnya udah mulai ada merah-merah gitu ya, sisik-sisik gitu. Nah, itu juga salah satunya kan karena kulit kering gitu. Artinya bukan cuma dari segi estetik tapi juga dari segi kesehatan kita tetap perlu merawat kulit kita, apalagi sudah menginjak usia 40. Duh dok, saya kan kerja nggak sempet lah pakai skincare gitu kan, produk krim-krim, toner, essence, apalagi yang kayak Korea tuh dok sampai 10 langkah ya kan, ada 10 steps Korean skincare, aduh nggak sempet dok gitu kan. Nah sebenarnya yang bikin ribet itu, yang bikin ngejelimet tuh kita sendiri, padahal sebenarnya cuman simple aja. Skincare regimen itu pada dasarnya prinsipalnya hanya ada 3 ibu-ibu. Nomor 1 adalah cleansing, yang kedua adalah moisturizing, yang ketiga adalah protecting. Nah, simpel kan, cuma 3 langkah gitu ya. Kita jelasin satu persatu nih. Next slide. Ya, yang pertama adalah cleansing. Ini saya bagi 2 ya. Yang pertama untuk body dulu, untuk badan. Untuk badan gimana dok? Nah, seiring usia tadi udah dijelasin bahwa kulit kita menipis. Lapisan epidermis yang paling atas tuh tadi yang warna ungu menipis. Terus kemudian lapisan penahan air di dalam kulit juga berkurang. Akibatnya air yang kita minum, sebanyak-banyaknya air yang kita minum, nguap lagi di kulit kita. Minum, nguap lagi, minum, nguap lagi. Oleh karena itu, kulitnya jadi cenderung kering. Gitu. Nah, gimana dong cara mengatasinya? Mulai dari perawatan kulit itu sendiri, mulai dari mandinya. Mandinya nih, tetap ya, karena kita di negara tropis, tetap 2 kali sehari. Sabunnya bagaimana nih? Boleh nggak pakai sabun antiseptik? Kan lagi corona, sekarang pandemi, dianjurkan mandi pakai antiseptik gitu. Mandinya harus lama, digosok kenceng gitu kan supaya kumannya hilang. Nah, di sini saya kasih tahu mandi benar 2 kali sehari, tapi sebenarnya tidak perlu menggunakan sabun antiseptik. Malah gunakan sabun yang berpelembab karena tadi kan usia sudah semakin bertambah, kulitnya semakin tipis, gampang sekali menguap air dalam kulit, lapisan penahan airnya sudah mulai menipis. Kalau kita pakai sabun antiseptik dengan sekali mandi atau sekali kontak dengan air, itu semakin mengikis lah si lapisan lemak itu. Udah pada dasarnya tipis sedikit, ini kita kikis lagi, jadi makin tipis gitu, makin sedikit gitu. Akibatnya airnya lebih mudah nguap lagi gitu. Makanya sebenarnya tidak perlu menggunakan sabun antiseptik ya, sabun berpelembab saja. Sabun yang berpelembab juga sudah bisa membunuh virus corona ya kan, karena kalau kita perhatikan bagaimana sih kerjanya sabun dalam membunuh virus, itu dia dengan merusak bajunya virus gitu, oleh komponen basanya atau surfaktannya ya kan. Nah itu mah semua sabun juga bisa, kalau nggak bisa namanya bukan sabun gitu kan, karena yang namanya sabun pasti kan ada komponen sabunnya, ada komponen surfaktannya gitu kan. Jadi sabun yang berpelembab saja sebenarnya sudah cukup, tidak perlu antiseptik. Yang kedua, mengenai suhu airnya, tidak perlu ya sampai terlalu panas atau hangat. Jadi pakai airnya yang suam-suam kuku aja, yang nggak terlalu dingin ataupun nggak terlalu panas. Terus yang ketiga, jangan lama-lama, mandinya kurang dari 10 menit aja. Makin lama kita berkontak dengan air, makin banyak penguapan, makin
kering kulit kita. Kemudian yang keempat, pat your skin dry. Jadi untuk mengeringkan wajah, mengeringkan badan, tidak perlu digosok, tapi hanya ditap gitu. Dengan begitu kumpulan airnya tidak akan hilang gitu. Jadi kalau kita mandi kan ada kumpulan air yang sebenarnya meresap ke kulit. Nah, kalau kita gosok itu akan hilang. Yang kelima, setelah mandi, segera setelahnya langsung dioleskan pelembab. Ya kan? Tujuannya apa? Tadi waktu kita mandi kan ada komponen air tuh yang pada melekat di kulit, kita langsung kunci sama si pelembab. Jadi dengan kita mengoleskan pelembab itu kita kayak ngasih pagar, kita kunci tuh si air supaya nggak nguap lagi. Gitu. Dengan begitu kulitnya akan tetap lembab. Next slide. Ya, ini adalah untuk wajah. Nah, kalau untuk wajah, kadang kan ada ya yang badannya kering tapi mukanya berminyak gitu. Jadi untuk wajah kenali dulu tipe kulit masing-masing, ya kan? Ada yang walaupun sudah usia juga tetap berjerawat. Tadi kan ada yang namanya adult acne gitu. Jadi kulitnya cenderung berminyak. Ada yang kenali dulu apakah kulitnya termasuk yang normal. Normal itu artinya tidak terlalu berminyak, tidak terlalu kering. Relatif tidak problematik dan kadang-kadang aja jerawatnya. Atau kering. Kulitnya kering. Kalau kering itu biasanya pecah-pecah, sering ngelupas, sensitif, ya kan, mudah iritasi dan rasa kayak ketarik gitu, kayak kenceng gitu, itu kering. Atau kulitnya kombinasi, jadi di daerah sini berminyak, daerah T gitu, tapi daerah lainnya kering, ya kan, bisa dilihat di gambar yang warnanya kuning itu oil, jadi oilnya cuma di situ doang, sisanya kering atau sisanya normal gitu ya. Dan biasanya suka berulang tuh daerah T-nya jerawatnya muncul-muncul daerah situ. Atau oily artinya seluruh kulit sering banyak minyaknya, sering berjerawat dan sering beruntusan. Kemudian biasanya kadang-kadang mengkilap gitu kan, dan pori-porinya biasanya kelihatan besar gitu. Nah, baru setelah itu tentukan cleanser yang sesuai. Next slide. Oke, prinsip yang kedua adalah perawatan kulit yang kedua adalah tadi moisturizing ya. Jadi tadi udah diulang berkali-kali kalau cenderung usia itu cenderung kulitnya semakin kering karena menipisnya lapisan kulit. Oleh karena itu selain mandi benar, penting sekali nih dalam mengoleskan pelembab. Maksimal 3 menit ya tadi setelah mandi. 3 menit, jangan ditunggu 10 menit gitu, keburu nguap dulu tuh air. Jadi pas lagi masih basah, masih kelihatan lembab, supel gitu kulit kita, langsung deh tuh kunci sama yang namanya pelembab. Bisa dilihat di gambar pink ya, yang sebelah kanan. Kenapa sih kita butuh moisturizer? Yang sebelah kiri, yang gambar pink yang sebelah kiri, itu adalah kulit tanpa pelembab. Air yang di dalam nggak ada yang nahan, langsung aja keluar, loss gitu kan. Begitu juga dengan iritan-iritan yang ada di atasnya, misalkan kita oleskan parfum, kita sabun, itu dengan mudah dia masuk ke dalam kulit gitu. Dan iritasi jaringan yang di bawah kulit, kan di bawah kulit ada pembuluh darah, ada saraf, dia mudah sekali masuk dan mengiritasi, akibatnya kulitnya jadi tampak merah dan gatal-gatal. Sedangkan yang sisi kanan itu kan kalau dilihat kayak ada yang ngalangin ya, ada tulisannya moisturizer. Nah itu seperti itu, dengan kita mengoleskan pelembab artinya kita membuat pagar tambahan di atas kulit sehingga iritan yang mau masuk dia mental lagi tuing gitu kan, jadi nggak bisa masuk, dia dihalangi. Begitu pula dengan air yang ada dalam kulit kita yang kita minum masuk sampai kulit, dia nggak mudah menguap karena terhalang oleh pelembab. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih pelembab yang baik? Gitu kan? Apakah dari kemasannya yang lucu? Gitu. Bukan ya. Pelembab yang baik itu adalah satu yang tidak mengandung pewangi, tidak mengandung pengawet dan tidak mengandung pewarna. Gitu. Kan merek ada banyak sekali ya, boleh merek apa aja, asal prinsipnya yang tadi itu. Nah, pelembab ini boleh di reapply sesering mungkin ya, apabila misalnya jadi yang wajib tadi adalah setelah mandi, ya kan, segera setelah mandi. Siang-siang kalau kering boleh oles ulang. Next slide. Yang ketiga adalah protecting, ya kan, tabir surya. Tadi kan udah tahu efek merugikan sinar matahari dan juga blue light karena sehari-hari pekerjaan kita mengharuskan kita untuk menatap layar, itu maka kita harus melindungi kulit kita dari pajanan sinar-sinar tersebut. Bagaimana cara memilih sunscreen, ya kan? Oh ya, tadi sebelum sunscreen mungkin bisa juga dengan proteksi fisik yang lain seperti misalkan topi, payung, ya misalkan kita mau keluar rumah gitu. Tapi sebaiknya tetap dianjurkan menggunakan sunscreen. Bagaimana cara memilih sunscreen yang benar? Nah, nomor 1 nih, tentukan dulu jenisnya. Kalau kita tahu ada yang namanya physical sunscreen, ada yang namanya chemical sunscreen. Next slide dulu mungkin boleh diperlihatkan. Halo, Dr. Nesya. Ya, waktunya ya. Iya. Mohon maaf, tapi mengingatkan waktunya hanya tinggal 4 menit.
Ya, baik. Nah, ini ya, saya cepat aja untuk perbedaan antara physical dan chemical sunscreen. Pada prinsipnya, physical itu kayak ngasih perisai. Jadi, kulit kita kayak dikasih perisai, sinar matahari yang yang jatuh ke permukaan kulit kita dipantulkan lagi gitu. Kandungannya bisa dibaca di situ, dia langsung bekerja, tapi kadang-kadang suka ada white cast, jadi kayak putih. Sedangkan kalau chemical sunscreen, dia kerjanya dengan meresap, si sinar mataharinya itu diserap, kemudian diinaktivasi sama si sunscreen, kemudian tidak mampu masuk lebih dalam lagi. Bisa dibaca di situ. Balik lagi ke slide sebelumnya. Tadi yang nomor 1 tadi ya, untuk memilih sunscreen, kita tentukan dulu mau yang physical atau chemical dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua tentukan SPF-nya. Kalau untuk di Indonesia karena negara tropis 30 sebenarnya cukup. Ya tidak perlu sampai tinggi-tinggi gitu ya. Sebenarnya kuncinya bukan di tingginya SPF tapi di pengulangannya. Jadi yang benar adalah diulang tiap 2 jam gitu. Dan jumlahnya adalah yang benar 2 jari, ibu-ibu. Jadi kalau misalkan kita cuma pakai, saya udah pakai sunscreen dok, tapi nggak ngefek gitu kan, kayak masih kusam gitu. Lah ya ini seberapa banyak gitu, kalau cuma colek-colek doang sedikit, ya sunscreennya kurang gitu. Yang benar adalah 2 jari. Dengan 2 jari inilah atau dengan jumlah segini kita akan dapatkan SPF seperti yang diklaim oleh produknya. Jadi misalkan tertera SPF 30 di kemasan sunscreen yang ibu-ibu beli gitu, kita baru bisa dapat SPF 30 itu kalau kita pakainya jumlahnya tadi sebanyak tadi gitu. Yang ketiga, kalau mau beli sunscreen cari di kemasannya tulisan broad spectrum. Jadi kan tadi kita tahu kalau ada UVA, UVB. Kalau bisa cari yang ada tulisan PA++, artinya proteksi terhadap UVA gitu. Next slide. Nah, kemudian ada bahan-bahan alami. Next slide lagi. Ada bahan-bahan alami ya yang dapat digunakan untuk skincare. Seperti misalkan untuk kekeringan bisa digunakan vitamin E, kemudian aloe, kemudian shea butter, green tea, dan sebagainya. Untuk pigmentasi ya kan vitamin C banyak pada lemon, jeruk, pepaya gitu. Kemudian kalau yang kulitnya sensitif bisa digunakan green tea ataupun aloe. Nah, untuk jerawat ini sebenarnya banyak sekali ya, bisa di foto atau di screen cap ya. Ini nanti kalau misalkan beli produk over the counter ya dibaca ingredients-nya, kalau ada produk-produk yang disebutkan ini atau bahan aktif yang disebutkan ini boleh dipakai. Next slide. Nah, sebenarnya bagaimana sih jadinya prinsip penggunaan produk perawatan kulit? Ada banyak banget kan produk skincare. Gimana kita cara menentukannya? Yang pertama tadi, kenali dulu jenis sama sifat kulit kita. Apakah normal, apakah berminyak, apakah kombinasi gitu kan, ataukah kering gitu. Terus yang kedua, perlu diingat juga walaupun alami tadi, yang natural tadi, atau bahan organik 100% alami, tetap aja ada kemungkinan iritasi gitu ya. Nomor 3, gunakan secara teratur dan rutin. Dan yang keempat nih, kalau misalkan mau beli skincare di luar, perhatikan apakah ada label POM-nya gitu, atau ada kan nomor registrasi BPOM-nya. Kadang kan sekarang banyak krim racikan online gitu kan, nggak ada BPOM-nya, nggak ada asal-usulnya, ingredients-nya juga tidak dicantumkan. Nah, itu perlu lebih bijak lagi untuk kita gunakan di kulit kita. Apalagi sudah usia 40, pastinya kan tadi lebih sensitif juga. Dan lihat nih, kalau ada yang simbol-simbol ini kan simbol artinya kalau yang udah biru atau hijau artinya boleh dibeli bebas kan. Tapi kalau yang udah merah itu artinya harus dengan resep dokter. Yang nakal boleh dijual tanpa resep. Nah itu hati-hati karena ditulis dengan resep itu artinya karena efeknya juga lumayan kuat gitu. Artinya perlu dipantau. Next slide. Next slide. Oke, nah ini tadi ya, karena skincare over the counter itu kan didesain untuk wajah yang tidak problematik, untuk maintenance, untuk yang ringan gitu. Nah kalau sudah berat atau dengan skincare over the counter tidak membaik, sudah saatnya untuk menggunakan skincare dengan yang konsentrasi lebih tinggi, yaitu ke dokter ya kan. Jadi kapan ke dokter? Satu, misalkan ada problem khusus, misalkan jerawat, tadi eksim, gatal-gatal karena kulit kering gitu. Yang kedua, udah pakai skincare over the counter tapi hasilnya nggak memuaskan gitu. Boleh datang ke dokter, nanti akan diberikan krim yang di atasnya, ataupun bisa dilakukan tindakan seperti misalkan suntik jerawat, chemical peeling, laser, ataupun HIFU radiofrekuensi, ataupun injeksi botulinum toksin dan filler. Next slide. Ya, jadi jangan lupa ya, tadi kan udah ada sempat disinggung bahwa salah satu yang menyebabkan penuaan adalah faktor ekstrinsik, yaitu salah satunya adalah gaya hidup. Jadi tidak boleh dilupakan gaya pola hidup sehat. Ini lifestyle-nya S-nya harus tekanan ya. Oke, nah, terus jadi apa sih pola hidup sehat? Konsumsi makanan nutrisi sehat dan seimbang. Banyak minum air
kan. Sebenarnya yang berpengaruh terhadap penuaan tuh ini gula ya. Jadi kalau gula itu atau glikasi darah itu merusak kolagen sebenarnya. Jadi kalau bisa makan rendah gula. Kemudian banyak konsumsi vitamin A, C, D, E yang bagus buat kulit, ya kan? Terus olahraga teratur. Kenapa sih perlu olahraga? Apa hubungannya sama kulit? Gitu kan? Nah, dengan kita berolahraga itu metabolisme tubuh jadi lancar, ya kan? Lebih rileks, vaskular pembuluh darahnya juga lancar. Nutrisi ke kulitnya nyampainya juga bagus. Stresnya hilang, keluar hormon endorfin ataupun bikin happy. Gitu. Jadi akibatnya itu anti aging alami gitu kan. Kalau kita happy kan anti aging alami, hormonnya jadi meningkat lagi yang tadi turun gitu. Terus juga jangan lupa perlu istirahat. Kenapa perlu istirahat? Karena dengan kita istirahat itu kan sel-sel tubuh kita mengalami recovery ya kan. Kalau kita tidurnya malam, pagi atau bahkan pagi, lah kita tidak memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri gitu. Jadi kalau kita istirahat, ya kan kulitnya regenerasi juga. Gitu. Jadi pastikan istirahat cukup, kurangi stres ya kan, dan juga hindari rokok dan alkohol karena dari penelitian sudah terbukti bahwa itu akan merusak sel kulit ya, kemudian memperburuk regenerasi. Oke, saya rasa itu sepertinya slide saya yang terakhir, boleh di next slide. Ya. Terakhir ya dok ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Acara selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ratih. Terima kasih Dokter Nesya, luar biasa informasinya sangat bermanfaat ya. Terima kasih dokter. Gimana ibu-ibu? Jadi lebih paham ya, gimana merawat kulit tepat agar cantik dan cerah di usia 40+. Tadi poin pentingnya juga nih saya petik dari Dokter Nesya, ternyata kalau pakai sunscreen itu 2 jari ya dok ya? Nggak bisa totol-totol doang ya dok ya? Oke. Kemudian juga ternyata gula itu berpengaruh pada penuaan. Nah, harus mulai ngurang-ngurangin nih ibu-ibu ya. Oke. Terima kasih dokter. Nah, selanjutnya mempersingkat waktu, kita akan memasuki presentasi. Nah, yang ini nggak kalah spesial nih ibu-ibu sekalian. Presentasi berikut akan dilakukan oleh Ibu Dedi Permadi. Halo Ibu Dedi. Halo Mbak. Wah, ditunggu nih informasinya nih dari Ibu Dedi. Katanya mau akan memberikan informasi menarik seputar bahan alami warisan leluhur untuk kecantikan kulit. Betul ya Ibu Dedi ya? Iya, betul sekali Mbak Rati. Jadi kalau ingin cantik tidak harus mahal. Jangan berkecil hati kalau memang mohon maaf mungkin dananya sudah habis. Kemudian jangan langsung tidak bisa cantik seperti orang-orang kebanyakan, jangan pernah takut. Kemudian tidak harus semuanya memakai mungkin bahan-bahan yang mahal. Ini dari saya sendiri, saya bisa berbagi untuk semua, baik istri pasis maupun pengurus. Selama ini yang saya lakukan adalah saya ya memang tidak terlalu rajin untuk sekarang ini, tapi pada saat saya masih masa-masa remaja dulu, saya juga belajar dari ibu saya. Udah selesai, saya kurang jelas mungkin ya. Ya tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu mungkin tahu kemiri. Ibu tahu kemiri? Yang biasanya ibu ketahui untuk apa kemiri ini? Asam Bu. Ini Dokter Nesya, kita sekarang berbagi yang jauh cara herbal, jadi dari tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Jadi saya biasanya suka mengkonsumsi kemiri. Yang tadinya saya pikir untuk apa ya, tapi saya karena melihat ibu saya dulu suka makan kemiri. Ternyata waktu saya pergi ke suatu negara, saya ketemu kacang almond ataupun macadamia. Ternyata rasanya sama. Dan ini sangat dianjurkan ya biji-bijian. Kemudian kemiri ini biasanya suka saya pakai kalau saya habis bepergian jauh, kemudian di ruangan ber-AC. Nah, saya melembabkan badan saya itu dengan kemiri yang diparut.
ini kemiri yang sudah diparut. Ya memang mungkin untuk dari medis saya juga kurang tahu, tapi kenyataannya memang tadi saya juga bicara ada beberapa pengurus kami yang memang juga dari medis juga, dokter. Jadi saya tunjukkan, saya usap kemiri yang sudah diparut tadi langsung ke tangan saya gosok-gosokkan. Itu langsung beda, jadi terlihat lebih berminyak dan cerah. Ya, jadi kemiri tidak hanya untuk dikonsumsi langsung ataupun untuk masakan, tapi juga bisa untuk perawatan wajah dan tubuh. Kemudian bisa juga untuk rambut. Nah, ini biasanya dulu kalau saya makan buah pepaya, itu bijinya saya ambil, saya ikan. Mungkin ibu-ibu biasanya dibuang ya biji pepayanya. Kalau saya tidak, saya ambil, saya sisihkan, kemudian saya jemur. Setelah kering nanti saya sangrai. Kemudian saya sangrai, saya haluskan bersama kemiri yang sudah disangrai juga. Kemudian nanti akan keluar minyak. Minyaknya itu keluarnya bukan dari biji pepaya ya, keluarnya dari kemiri. Ibu silakan coba, karena ini memang yang saya kerjakan selama ini. Jadi saya terus terang untuk perawatan tubuh saya masih berpikir, walaupun seharusnya sudah mulai ya merawat ya, tapi saya cukup dengan yang untuk sementara ini saya memakai yang ada di lingkungan saya sendiri. Kemudian juga ada yang tadi sempat ada yang bertanya untuk bagaimana agar kulit kita tetap kenyal ya, khususnya kulit wajah. Saya memakai alpukat. Jadi alpukat itu bagus sekali untuk mungkin melembabkan kulit jadi kenyal. Kemudian biasanya saya sarapan pagi itu makan alpukat. Saya sisihkan separohnya itu untuk wajah saya. Kalau saya memang tidak kemana-mana ya, hari itu saya hanya di rumah. Kemudian saya bagi lagi yang dari separoh itu saya bagi untuk rambut saya. Ya, nanti ibu-ibu bisa mencoba. Ini resep dari saya, dan ini memang resep dari leluhur saya. Kemudian tadi untuk biji pepaya dengan kemiri tadi, itu setelah digosok dioleskan ke rambut, ya, ke kulit rambut. Tapi kalau misalkan rambutnya memang berminyak, tidak usah ke kulitnya, cukup ke rambutnya saja. Ibu silakan mencoba. Kemudian untuk alpukat tadi bisa juga campur dengan madu. Kemudian bisa juga sesuatu yang dari bahan-bahan kimia. Jadi untuk itu saya campur dengan madu ya. Dulu ibu saya mengajarkan, jadi putih telur dikasih madu. Jadi madunya itu hanya untuk menghilangkan amisnya. Bisa ditambah sedikit jeruk lemon. Kemudian sebentar saja, tidak usah lama-lama. Baru nanti dibersihkan dengan air hangat. Mungkin sementara itu saja dari saya, nanti silakan mencoba. Tapi memang ada beberapa hal yang hanya bisa kita lakukan ke ahli kecantikan atau ke dokter spesialis yang memang merawat kulit ya. Jangan pernah datang ke tempat yang salah ya, karena mohon maaf saya menyampaikan, Dokter Nesya saya sampaikan, karena ada beberapa adik-adik sekarang ingin terlihat cantik sampai saya bingung loh, kok mukanya wajahnya sama semua. Sampai saya bilang ke teman saya, itu ke dokter kulit bukan ya? Bukan, pasti dia ke dokter umum tapi yang mengambil estetika kulit. Katanya berbeda. Mungkin dokter nanti juga bisa menyampaikan sedikit perbedaannya apa. Kemudian sampai saya bilang, sayang sekali ada dokter
kulit kelamin ataupun kulit kosmetika, kenapa tidak ke sana? Kenapa kok harus ke dokter umum? Walaupun sama-sama dokter, saya pikir berbeda, seperti layaknya ahli gizi dengan dokter nutrisi itu kan berbeda, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, tipsnya. Silakan nanti adik-adik istri pastis bisa mencoba, jadi tidak harus bahan yang mahal. Kemudian yang sehari-harinya pasti ibu kerjakan adalah menanak nasi, ya. Menanak nasi itu air rendaman berasnya itu bisa dipakai ibu. Berasnya tapi yang sudah bersih, yang bagus ya, nanti direndam. Airnya dipakai untuk cuci muka. Nanti berasnya diambil sedikit, kita sisihkan, kemudian ditiriskan, baru kita haluskan. Ya, setelah dihaluskan, ini yang dikerjakan oleh ibu saya dulu adalah setelah ditumbuk dicampur dengan irisan seledri, kemudian dicampur air beras sedikit atau air luar, itu nanti mungkin ibu-ibu pernah melihat ya, silakan mungkin itu saja tips dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dedi. Kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk Dr. Nesya dan Ibu Dedi. Wah, materinya sangat menarik ya Bu. Saya jadi penasaran nih. Jadi pengen makan kemiri. Atau mungkin saya mau coba juga tuh yang tadi putih telur dengan madu. Simple ya Bu ya. Tapi ternyata bermanfaat. Saya nggak nyangka loh Bu Dedi ternyata usianya sudah hampir 50. Ya, tinggal berapa lagi 50 tahun ini. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu. Nah, mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya sudah menerima cukup banyak pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Saya akan membacakan untuk Dr. Nesya ya, Dok. Ya, baik, silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Eva. Mohon izin bertanya, saat ini banyak beredar minuman mengandung kolagen. Apakah benar efektif kandungan di dalam minuman tersebut, Dok? Silahkan, Dokter. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Betul sekali. Sekarang banyak sekali ya, banyak juga yang nanya ke saya. Berbagai macam brand di pasaran udah banyak ya, kolagen drink gitu kan sekarang istilahnya. Nah, itu sebenarnya perlu lebih teliti lagi ya, lebih bijaksana lagi. Kita perlu cek kandungannya yang dipasarkan itu apa, gitu. Karena kita coba berpikir, yang saya tahu itu lebih ke kolagen sapi, ya kalau nggak salah kolagen sapi atau hewan gitu. Nah, kita kan punya kolagen sendiri ya. Kolagen kita itu asam hyaluronat, ya kan. Kalau misalkan ibu-ibu pernah baca, beli suatu produk skincare, ingredientsnya suka ada mengandung asam hyaluronat. Nah, itu sebenarnya adalah kolagen, ya kan. Nah, tapi dioles gitu. Nah, ini yang diminum gitu kan, apalagi ini kolagennya bukan dari manusia gitu. Jadi perlu dipertanyakan lagi apakah bisa gitu kan, perlu ditirik-tirik lagi. Dan juga yang diminum itu kan berarti artinya perlu diserap sama lambung, perlu diserap sama usus gitu. Sampai akhirnya baru nyampe ke kulit kita gitu. Nah, apakah molekulnya itu nyampe gitu kan? Kan itu berbeda sekali berarti kan, perlu penyerapan gitu. Jadi secara logika ya kelihatannya kurang begitu kena gitu ya. Perlu dilihat lagi uji klinisnya, apakah benar gitu dari penelitian memang hasilnya menambahkan kolagen di kulit kita gitu. Terus hati-hati juga karena si kolagen drink itu kan kebanyakan rasanya manis ya, manis banyak gulanya artinya kan. Nah, hati-hati dari gulanya itulah nanti malah jadi timbul masalah. Satu, jerawat ya kan. Kedua, tadi aging skin sendiri udah tahu kalau kadar gula yang tinggi itu akan lebih cepat proses penuaan itu terjadi gitu. Jadi kembalikan lagi kepada ibu-ibu keputusannya gitu kan, pilihannya. Tapi saran saya coba dilihat lagi kandungannya, dicek lagi itu dari uji klinisnya dan penelitian apakah benar. Gitu. Karena sampai sejauh ini saya belum menemukan sih penelitian yang membuktikan bahwa itu memang bisa menambah kolagen manusia. Jadi benar-benar harus dicek kembali ya Dok ya? Betul. Jangan asal minum ya. Apalagi ternyata tinggi gula. Wah. Padahal gula tadi yang berpengaruh pada penuaan ya. Nah, ibu-ibu jadi harus selektif. Oke.
Terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ibu Levirano. Dok, apa benar area sering tumbuhnya jerawat di wajah bisa mengindikasikan ada masalah di tubuh? Misalnya jerawat lebih sering di dagu, itu karena ada masalah pencernaan dan sebagainya. Bagaimana dok? Ya, terima kasih Ibu Levi atas pertanyaannya. Oke, sebenarnya memang betul ya. Jadi ada yang namanya acne face map. Ya, mungkin saya bisa tunjukin gambarnya, tapi kelihatannya sulit ya. Jadi apa ya? Terkadang timbulnya jerawat di kulit kita itu mencerminkan kesehatan tubuh gitu. Seperti misalkan kalau tadi yang Ibu bilang sudah benar di daerah dagu ya, itu biasanya lebih ke diet sama hormonal imbalance gitu. Jadi kalau yang banyak tumbuh di sini gitu, ataupun daerah sini rahang itu biasanya karena hormon gitu, hormonal. Tadi yang kita udah belajar nggak cuman pubertas ya yang hormon androgennya lagi naik, tapi di usia 30, 40 bahkan 50 tetap ada situasi hormonal imbalance dan itu bisa berpengaruh pada jerawat. Salah satunya biasanya tumbuhnya daerah sini gitu. Terus kemudian daerah sini, ada juga yang suka jerawatan daerah sini aja tiap kali tumbuh di sini terus gitu kan, benar nggak? Nah itu katanya dari penelitian itu karena stres terus kemudian kurang tidur ya kan, irregular sleep, kemudian poor diet juga, sama ini Bu, hair products. Jadi kan karena kita mungkin apalagi kalau yang cowok ya suka pakai wax gitu, atau misalkan pewangi rambut gitu, atau conditioner ataupun minyak-minyak rambut lah gitu. Nah itu kan kotoran dari rambut maupun minyak-minyak tersebut bisa turun kan ke kulit wajah kita, dan yang paling dekat di daerah sini gitu ya. Kalau misalkan di sininya banyak kulit mati, minyaknya juga banyak, ya otomatis akan mudah terbentuk sumbatan dan memicu komedo dan akibatnya tumbuh jerawat gitu. Terus satu lagi kalau daerah sini ya dibilangnya satu lagi pipi, ini yang belum kita bahas, itu biasanya karena tidur, posisi tidur, karena si spray ya kan, spray dari kasur, kemudian juga kalau kita make up ya kan biasanya kan pakai brush gitu, nah itu katanya bisa dari situ gitu, mungkin kurang bersih atau ada bakteri-bakteri yang menempel di situ gitu, ataupun cellphone. Jadi kalau kita telepon kan halo gitu kan, nah jangan lupa di sini banyak bakteria ya kan, belum kita pegang-pegang apa terus megang-megang handphone kita terus nempel sini ya kan, lupa bersihin wajah, nah terus akibatnya muncullah tuh si komedo-komedo gitu. Seperti itu mungkin, apakah cukup menjawab? Dan sekarang ada satu lagi yang lagi ngetren nih ya dok ya, yang maskne. Oh iya, betul. Betul sekali. Jadi karena kan masker makanya di sini ya, set gitu kan. Nah, banyak sekali tuh pasien-pasien saya juga yang datang jerawatnya munculnya di sini gitu. Terutama daerah sekitar mulut gitu kan. Karena daerah sini kan yang banyak tekanan juga ya sama si masker kan, gesekan. Kalau kita pakai masker kan kita ngomong, kita senyum itu kan berarti ada gesek gitu. Nah, itu kan memicu adanya apa ya, si kulit itu kan menjadi rusak ya. Ada kerusakan barrier kulit yang tidak kelihatan gitu, dan itu bisa memicu timbulnya kuman ataupun kondisi tertutup, panas dan lembab karena si masker itu juga bisa memicu sumbatan dari si kelenjar minyak yang akibatnya terbentuk komedo dan akhirnya jerawat lagi. Atau mungkin kacamata ya, orang yang suka pakai kacamata di sini ya kan kadang-kadang suka ada tekanan daerah sini dan daerah sini, kalau diperhatikan munculnya daerah jerawat di situ-situ ya, itu prinsipnya sama kayak masker tadi karena adanya tekanan dan gesekan. Oke, terima kasih dok. Semoga terjawab ya Ibu Levi. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Listia via Ardiagarini ya, via AG, istri dari Kolonel Pom Budi Setio. Dok, bisakah kerutan di wajah dicegah di usia 40 plus? Kemudian bagaimana cara mengetahui sebuah produk perawatan itu cocok untuk kulit kita? Jadi ada dua pertanyaan, dok. Ya, terima kasih Ibu Listia. Halo, selamat pagi. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara mencegah kerut ya di usia 40 ya? Iya, yang pertama cara mencegah kerut. Tadi kan udah disinggung kalau penyebab kerut itu apa sih gitu. Penyebab kerut itu karena satu, kolagennya menurun. Kolagennya menurun, terus kemudian kekenduran kulitnya juga sudah mulai berkurang. Penyebabnya apa? Karena tadi ada faktor yang dari dalam tubuh kita sendiri maupun eksternal gitu. Yang eksternal misalkan cahaya matahari yang paling simpelnya, ataupun pola hidup kita yang kurang
baik gitu. Nah, cara mencegahnya ya faktor-faktor tersebut gitu. Kalau yang dari endogen, yang dari dalam ya kayak genetik, hormon ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada yang namanya hormonal replacement terapi ya kan, tapi itu kan perlu apa ya, agak kompleks gitu kan. Jadi kita mengganti hormon kita gitu. Nah, tapi yang paling bisa kita mainkan, artinya yang kita bisa modifikasi itu kan sebenarnya faktor eksternalnya, bener nggak? Kayak matahari tadi yang paling simpel, coba sunscreen nomor 1. Nah, jadi obat yang paling murah buat mencegah penuaan apa sih dok? Gitu. Ya sunscreen nomor 1, ya kan, paling mudah didapat, paling murah, paling simpel sehari-hari gitu kan dipakai dengan cara yang benar tentunya ya. Tadi caranya adalah pertama tentuin dulu sunscreennya mau yang jenis apa, jadi sesuaikan dengan kondisi kulitnya. Kemudian SPF-nya ya kalau SPF 15, 10 ya kurang ya. Minimal kalau di Indonesia negara tropis ya 30 gitu. Kecuali misalkan mau ke pantai, berjemur gitu ya boleh dinaikkan jadi 50 gitu. Nah, terus jangan lupa lagi tadi jumlahnya ya kan. Jumlahnya pun harus sesuai dengan dosisnya. Seperti misalkan kalau kita berarti ya ukurannya gampangnya 2 jari lah gitu. 2 jari full untuk satu wajah, leher, sampai belakang leher, jangan lupa, ketinggalan nih, suka ketinggalan. Terus kelopak mata, telinga, ya kan, sampai ke belakang telinga juga kalau bisa dioleskan juga gitu. Dan yang paling penting adalah dioles ulang tiap 2 jam atau 3 jam deh, boleh diskon 3 jam ya. Karena kenapa? Karena kan kalau kita pakai sunscreen, kita kan berkeringat, ya kan? Otomatis konsentrasi sunscreen di tiap sentimeter luas permukaan kulit wajah kita tuh berkurang, sama kayak ibu-ibu minum air gula, teh gula gitu. Manis nih awal-awal, terus ibu kasih air lagi gitu kan, artinya kan gulanya konsentrasinya jadi semakin dilusi ya kan, semakin berkurang gitu. Begitu juga dengan sunscreen, pasti konsentrasinya pun jadi berkurang. Kemudian juga kalau kita panas sekarang pegang-pegang, belum pakai masker, benerin masker, otomatis ada sebagian konsentrasi sunscreen yang terbuang gitu karena kita seka gitu ya. Jadi perlu diulang tiap 3 jam gitu. Nah, terus lainnya apa selain sunscreen? Yang kedua ya tadi bisa menggunakan krim-krim yang sifatnya memicu kolagen gitu, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk regenerasi kulit, turnover kulit supaya semakin baik gitu. Dengan kulit turnover kulitnya baik, otomatis kolagennya juga jadi bertambah gitu, memicu kolagen. Begitu kira-kira jawabannya. Kemudian yang pertanyaan kedua dok. Pertanyaan nomor 2 tadi mohon maaf. Bagaimana cara mengetahui apakah produk perawatan yang kita pakai itu cocok untuk kulit kita? Oke. Tadi ya, tipsnya adalah 1, kenali dulu sebenarnya tipe kulit kita. Apakah kulitnya kering, apakah berminyak, kombinasi, atau normal gitu. Kalau misalkan kulit kita berminyak, udah oily banget, tiap habis cuci muka 1-2 jam kemudian udah mulai muncul lagi minyak-minyak, ya itu artinya berminyak. Apalagi kalau kilap-kilap ya kan, nah itu artinya berminyak. Nah kalau kita pakai skincare yang juga bahan dasarnya minyak, ya kan, oil, gitu ya, makin berminyak lah muka kita gitu kan, jadi semakin mudah munculnya sumbatan tadi, jadi timbul problem-problem ke arah tadi yang lebih mengarah ke acne prone ya biasanya kalau kita. Jadi sesuaikan dengan jenis kulit. Kalau misalkan kulitnya berminyak ya hindari yang terlalu banyak oil gitu. Sebaliknya kalau misalkan kulitnya kering ya jangan pakai yang toner ataupun yang bahannya alkohol gitu, yang astringen, makin kering lah nanti kulit kita gitu. Gatel-gatel, iritasi. Kalau misalkan udah kering, udah seperti itu, mau produk apapun yang dioleskan selanjutnya ya, misalkan udah pakai toner, terus jadi kering, ataupun sabunnya deh, yang gampangnya sabun cuci mukanya udah bikin kering, terus pakai toner, udah gitu selanjutnya misalkan pakai apa, essence atau pakai krim, itu yang tadinya sebenarnya nggak kenapa-kenapa, jadi kenapa-kenapa, karena kan artinya kulitnya udah sebagian sudah mulai ada kerusakan gitu, barrier kulitnya udah rusak, terus kita ngolesin sesuatu yang lain, akibatnya jadi semakin meradang gitu. Jadi perlu perhatian, kenali jenis kulitnya gitu. Terus gampangnya gini deh, misalkan saya nggak tahu nih jenis kulitnya bagaimana gitu ya, sensitif atau enggak gitu. Tapi ada kecenderungan kalau pakai produk jadinya sensitif nih dok, nggak cocok gitu, merah-merah gitu. Nah, ya itu berarti artinya memang kulitnya sensitif. Tipsnya adalah sebelum pakai produk, misalkan beli produk baru nih, 5 biji gitu ya, beli 5 biji di toko produk skincare baru, jangan 5-5-nya langsung dipakai, satu-satu gitu. Karena kan kita mau tahu nih, yang ini tuh kan belum tentu semuanya cocok kan, kalau 5-5-nya langsung dipakai berat, terus besoknya ada keluhan, kita nggak tahu produk mana yang bikin bermasalah gitu kan. Jadi coba satu-satu dulu. Nah, cobanya pun bisa ada tipsnya, nggak usah langsung di wajah.
kalau kulitnya sensitif, coba dulu di ini di punggung tangan ya kan, coba 1, 2, 3 hari ataupun seminggu gitu paling lama. Kalau aman boleh diteruskan naik nih Bu ke belakang telinga ke sini ya kan, sebelum ke muka. Jadi andai kata dia bermasalah masih nggak kelihatan gitu, masih bisa kita sembunyikan gitu. Nah, baru kalau udah di sini beberapa hari aman, baru deh kita coba kulit lainnya gitu. Baik, Dokter Nesya, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa memberikan pencerahan ya untuk ibu-ibu sekalian ya. Nah, pas sekali waktu kita juga sudah habis untuk sesi Q&A. Masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi nanti tim Kanya akan men-share materi dari Dokter Nesya dan juga dari Ibu Dedi untuk ibu-ibu semua untuk dibaca, pastinya sangat bermanfaat. Apalagi tadi saya lihat juga materi dari Ibu Dedi ini spesial loh, karena ternyata tulisan tangan loh, Dokter Nesya. Ya, Ibu Dedi betul ya? Luar biasa. Itu asli resep turun-temurun. Saya juga mau mencoba, Ibu Dedi. Nggak sabar saya mencoba. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke closing statement. Saya minta sedikit simpulan dari Ibu Dedi dulu deh. Dari Ibu Dedi, kemudian ke Dokter Nesya. Silakan Ibu Dedi. Ya, terima kasih banyak Mbak Ratu untuk waktunya. Dokter Nesya, luar biasa penjelasannya. Saya yakin sangat bermanfaat baik untuk saya dan semua. Kemudian untuk para istri pasif, apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Dokter Nesya, sang ahli, dokter spesialis dermatologi dan venerologi, dan tadi ada tips resep dari leluhur yang memang itu saya gunakan nanti, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi jangan pernah takut tua, ya, karena tua itu alamiah. Tapi juga jangan juga takut timbul kerutan kemudian pergi ke tempat yang salah. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita di rumah dia, baik tumbuhan, sayuran ataupun biji-bijian dan buah-buahan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Ibu Dedi. Terima kasih Ibu. Kita beralih ke Dokter Nesya. Silakan Dok untuk memberikan pesan-pesannya kepada ibu-ibu. Oke, kesimpulannya apa ya? Rangkuman aja dari yang tadi ya, bahwa kulit itu kan merupakan organ terluar tubuh manusia yang seiring berjalannya waktu ikut mengalami penuaan. Oleh karena itu kita perlu rawat ya agar tetap sehat dan cantik. Prinsipnya adalah simple banget tadi, nomor 1 cleansing, nomor 2 adalah moisturizing, yang ketiga adalah protecting gitu. Saya setuju dengan tadi yang sudah disampaikan dengan Ibu Dedi ya. Sebenarnya prinsip-prinsipnya boleh menggunakan bahan alami juga. Tadi yang saya dengar ada alpukat ya. Alpukat itu kan sebenarnya isinya banyak juga vitamin E-nya ya. Vitamin E itu kan antioksidan dan juga dia bisa untuk melembabkan kulit. Nah tadi tuh prinsip nomor 2 moisturizing, jadi bisa dipakai. Begitu demikian yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih dokter dan Ibu Dedi juga. Sekarang saya ingin memberikan satu kejutan. Saya dapat informasi tadi bahwa untuk ibu-ibu yang telah bertanya, ada beberapa pertanyaan terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah surprise yang langsung diberikan oleh Ibu Dedi. Ya betul ya Ibu Dedi ya? Ya betul. Tadi ada hadiah, nanti saya titipkan ke suaminya ya Bu, yaitu Ibu Lestia ya. Iya ya. Ibu Levi. Listia, Ibu Listia ya. Ya. Oke. Selamat buat Ibu Listia. Ya. Kemudian ini tadi saya lihat lewat chat ada Ibu Pasda Aji Mimbarno. Ya. Tadi lewat chat saya membaca pertanyaannya bagus sekali ya mengenai
mana dulu sih untuk yang didahulukan, apakah pola pikir kita ataukah perawatan ya, untuk menjaga agar kulit kita tetap sehat, karena kadang-kadang kan kalau banyak pikiran akan berpengaruh mungkin ke wajahnya kita ya, jadi akan banyak terus-terusan. Oke, jadi ada 2 pemenang ya Ibu Dedi ya? Ya. Oke. Nah, selamat kepada para pemenang. Terima kasih juga Ibu Dedi. Dan sebelum acara kita berakhir, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian dan para narasumber untuk berfoto bersama. Kita abadikan momen ini. Tapi saya meminta izin untuk Ibu Dedi dan Dr. Nesya untuk meninggalkan breakout room dulu. Untuk foto bersama, betul ya Mas Harun ya? Oke. Silakan untuk meninggalkan breakout room dulu Ibu Dedi dan Dr. Nesya. Sudahkah? Dr. Nesya? Halo? Caranya gimana ya? Oh, Ini Dr. Nesya lift ya? Langsung lift aja ya, Bu? Lift, kemudian nanti akan ada tulisan lift breakout. Oh Lift iya. dulu ya, Dok. Nah, sudah. Oke. Yap. Perlu aba-aba dari saya? Sekarang kah? Oke, Ibu sekalian, bisa lihat ke arah kamera ya, semua ya. Saya akan memberikan aba-aba untuk foto bersama ya. Siapkan senyum terbaiknya. Oke, 3, 2, 1. Senyum. Belum. Oke. Saya ulang lagi. Sudah siap, Ibu-ibu? Sudah siap semuanya? Sudah? 3, 2, 1, cheese. Sekali lagi ya, Ibu-ibu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Aplaus buat kita semua. Nah, dengan berakhirnya sesi foto bersama kita, berarti kita sudah tiba di ujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian yang sudah mengikuti dengan sangat baik Zoominar dengan Kanya ID siang hari ini. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat. Tak lupa banyak terima kasih untuk Ibu Dedi selaku Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang BS3 Sesko TNI, dan juga kepada narasumber kita yaitu Dr. Nesya. Semoga semuanya tetap sehat dan kulitnya terjaga ya Bu ya, tadi ya, sesuai pesan-pesan dari Ibu Dedi dan Dr. Nesya. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya tinggal close aja.